Ole Romeni mengisahkan kembali pengalaman spesial selama jeda internasional kemarin saat ia untuk pertama kalinya membela timnas Indonesia. Setelah menjalani pekan yang benar-benar seperti mimpi, Ole Romeni kembali ke Inggris pada hari Kamis, 27/3, debut bersama tim nasional Indonesia, mencetak 2 gol untuk neneknya, dan selebrasi dengan makna khusus. Dalam wawancara eksklusif dengan Voet Balsone, penyerang Oxford United itu menceritakan kembali pengalaman spesial selama periode internasional ini. Perjalanan luar biasa, saya tidak boleh mengeluh, ujar Romeni dengan ramah dan santai ketika ditanya kabarnya. 2 hari setelah mencetak gol kemenangan melawan Bahrain, 1-0, semuanya mulai terasa nyata bagi sang penyerang. Tiba-tiba semuanya jadi sangat tenang. Dari suasana gila dan ramai di Indonesia, sekarang saya hanya bersantai di sofa di Oxford. Kontrasnya memang sangat terasa, ini benar-benar gila. Saya tidak pernah membayangkan semuanya akan seheboh ini, katanya. Dalam seminggu, Romeni telah menghabiskan lebih dari 40 jam di pesawat, tapi dia masih mau meluangkan waktu untuk berbincang. Akhir pekan ini, saya akan bertanding melawan Middlesbrough, saya harus melakukan perjalanan 6 jam pulang pergi dengan bus, jadi, saya langsung kembali bekerja. Mimpi kecil di Gover kembali ke masa kecil. Romeni punya satu mimpi sederhana, bermain untuk NEC di Stadion Gover. Ia tumbuh besar bermain sepak bola di taman-taman di Nijmegen dan pindah ke Lens saat berusia 5 tahun. Siapa idola saya? Saya selalu meniru ayah saya. Gaya menggiring bola dengan gerakan tipuan, menendang bola di belakang kaki, memutar badan, semuanya saya pelajari dari ayah saya. Ayah saya adalah pemain futsal yang teknis, jadi dia mengajarkan semua gerakan melewati lawan. Ketika saya makin besar, saya terinspirasi oleh Neymar saat bermain di Santos. Saya menonton banyak videonya di YouTube. Itulah definisi sepak bola buat saya, kenang Romeni. Romeni lahir tahun 2000, jadi Piala Dunia 2010 adalah kenangan pertamanya tentang timnas Belanda. Saat itu, saya benar-benar serius menonton semua pertandingan Belanda. Kekalahan di final melawan Spanyol itu sangat menyakitkan. Saya tidak akan pernah melupakannya. Sebagai anak kecil, Romeni sangat mengidolakan 2 pemain timnas Belanda, Wesley Sneijder. Tentu saja, saya menonton semua pertandingannya di 2010. Tapi saya juga suka melihat Eljero Elia bermain. Pada 2014, Romeni mengalami momen spesial saat dipanggil ke timnas Belanda U15, itu pertama kalinya saya memakai jersey oranye. Saya saat itu cukup kecil, tapi langsung dapat nomor punggung 10. Saat itu saya bermain sebagai gelandang, rasanya luar biasa bisa mengalahkan Belgia bersama para pemain terbaik di angkatan saya. Saya satu-satunya pemain dari NEC di antara para pemain dari Ajax, AS, Feyenoord, dan PSV. Itu cukup spesial kalau dipikirkan sekarang. Romeni pernah bermain bersama banyak pemain hebat di timnas muda Belanda. Ryan Gravenberch lebih muda, tapi sering dipromosikan ke angkatan saya. Saya juga pernah main bareng Jurien Timber, Mohamed Ihataren, Orkun Kokcu, No Alang, Michel Bakker, dan Sven Botman. Banyak nama besar. Siapa yang paling bagus? Ihataren, dia pemain yang luar biasa. Beralih membela Indonesia pada November tahun 2019, Romeni memainkan pertandingan terakhirnya untuk Belanda U20 dalam laga persahabatan melawan Prancis, kalah 3-1, di menit ke-68, Romeni digantikan oleh Noah Lang, tanpa menyadari itu akan jadi penampilan terakhirnya untuk Belanda. Ketika Lang bermain untuk timnas Belanda melawan Spanyol pekan lalu, Romeni justru mengalami perjalanan berbeda dalam kariernya. Setelah bermain untuk Willem II, FC Emmen, dan FC Utrecht, Romeni menjadi rekrutan termahal Oxford United pada Januari tahun 2025. 3 bulan kemudian, Romeni resmi menjadi pemain timnas Indonesia. Awalnya, ide itu muncul saat dia bercanda dengan Rian Flamingo di Utrecht. Rian juga punya darah Indonesia, jadi kami sering membahasnya sambil bercanda. Dia sedang tampil bagus di PSV dan saya yakin dia akan masuk timnas Belanda. Apa yang dulu hanya lelucon kini jadi kenyataan bagi Romeni. Sekitar setahun yang lalu, saya baru sadar kalau saya bisa membela sebuah negara jika kakek atau nenek saya lahir di sana. Lalu saya dihubungi secara resmi, dan semuanya jadi serius. Nenek saya lahir di Medan, tumbuh besar di sana, lalu pindah ke Belanda. Beberapa anaknya lahir di Indonesia, tapi ibu saya tidak.
Nenek sering memasak makanan Indonesia dan selalu bercerita dengan penuh cinta tentang negaranya. Saya tidak pernah melupakan cerita-cerita itu. Kalau nenek masih hidup, dia pasti akan sangat bangga, kata Romeni, menginspirasi generasi muda sebelum bergabung dengan timnas. Romeni belum pernah ke Indonesia. Namun, pada November tahun 2024, ia diundang oleh PSSI dan datang bersama sahabatnya. Semuanya langsung terasa baik, jadi saya langsung merasa yakin. Selama di sana, saya sempat mengunjungi kampung kecil dan bermain sepak bola dengan anak-anak di sana. Sekarang saya seorang pesepak bola profesional, jadi saya ingin menginspirasi anak-anak kecil. Sebagai pemain timnas Indonesia, mimpi itu menjadi kenyataan. Negara ini punya banyak potensi, dan saya ingin berkontribusi. Setelah kunjungan itu, Romeni memberitahu Erick Thohir, Ketua PSSI, bahwa dia sudah mantap membela Indonesia. Saya punya ekspektasi tinggi, tapi Indonesia telah melampaui semua mimpi saya. Selama proses naturalisasi Romeni, Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Keduanya langsung memiliki hubungan yang baik. Kami sudah beberapa kali telepon dan chat lewat WhatsApp sebelum pertandingan. Dia menjelaskan bagaimana dia melihat saya sebagai pemain dan apa peran saya di tim. Patrick tahu bagaimana memperlakukan pemain, dia paham kebebasan yang saya butuhkan sebagai penyerang. Saya sangat menghormati karirnya dan senang bisa bekerja dengannya. Debut dan momen spesial periode internasional kemarin dimulai Romeni dengan penerbangan panjang dari London ke Australia. Beruntung, saya bersama rekan setim saya, Marcelino Ferdinand, teman baik saya di Oxford United. Rasanya dia sudah seperti adik saya sendiri. Seorang anak laki-laki dari Jakarta, Marcelino adalah bintang muda Indonesia. Bersama dengan bek Rizky Ridho, dia tahu bagaimana agar dirinya tetap menonjol dalam tim di antara pemain-pemain Eropa lainnya. Puji Romeni tentang Marcelino, bersama Maarten Paes, Ragnar Oratmangun, dan Kelvin Verdong, Romeni bertemu dengan beberapa wajah yang sudah tidak asing lagi. Di antara mereka, para pemain timnas Indonesia itu kebanyakan berbicara dalam bahasa Inggris. Itulah yang kami sepakati bersama. Sebagai orang Belanda, kami ingin menunjukkan rasa hormat. Untuk itu, saya juga ingin mengetahui lagu kebangsaan Indonesia dengan baik dan mempelajari bahasanya, tuturnya. Romeni menjalani debut di Sydney dengan nomor punggung 10, meski Indonesia kalah 5-1 dari Australia. Namun, Romeni mencetak 1 gol dalam laga itu. Rasanya senang, tapi hasilnya mengecewakan. Tapi fokus langsung beralih ke Bahrain. 5 hari kemudian, Romeni mencetak gol kemenangan ke gawang Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno yang penuh sesak. Magis, suasana di stadion itu luar biasa. Suaranya begitu keras, saya belum pernah merasakan kebisingan seperti itu. Semuanya seperti bergetar. Romeni merayakan golnya dengan selebrasi bermakna. Saya ingin menyampaikan pesan positif, tetap angkat kepala. Bahkan di saat sulit, jangan pernah menyerah. Kini Romeni punya 1,6 juta pengikut di Instagram, tapi masih mengelola akunnya sendiri. Saya ingin tetap mengatur semuanya sendiri, tapi saya bisa memakai platform ini untuk menginspirasi anak-anak Indonesia. Apa target tertinggi Romeni bersama Indonesia? Mimpi saya adalah membawa Indonesia ke Piala Dunia. Kami bisa membuat banyak orang bahagia jika itu terwujud. Itu adalah tujuan yang bisa dicapai. Semuanya mungkin.